Pucuk merah tumbuh di taman, bibit salam ditancapkan. Salam kenal teman-teman, Assalamualaikum aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga keadaan teman-teman selalu baik ya. Kami dari kelompok 7 akan membahas salah satu dari beberapa kajian materi tentang filsafat umum. Wah, kira-kira apa ya? Penasaran? Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut materi, aku punya satu pantun lagi. Jalan-jalan ke daerah Sampang, pulang-pulang bawa buah tangan. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah kita untuk berkenalan. Nah, itu tadi sedikit perkenalan dari kelompok kami. Oke, yang tadi penasaran, aku beritahu bahwa kami akan membahas materi tentang filsafat idealisme. Dalam materi filsafat idealisme, ada 4 pokok bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, mengenai makna idealisme. Yang selanjutnya, sejarah filsafat idealisme. Lalu ada tokoh-tokoh filsafat idealisme. Dan yang terakhir, karakteristik filsafat idealisme. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak pembahasannya sampai selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna idealisme. Apa itu idealisme? Idealisme adalah suatu penekanan pada realitas ide gagasan, pemikiran, akal pikir daripada suatu penekanan pada objek-objek dan daya materi. Istilah idealisme adalah aliran filsafat yang memandang, yang mental, yang ideasional sebagai kunci ke hakikat realitas. Dari abad 17 sampai permulaan abad 20, istilah ini banyak dipakai dalam pengklarifikasian filsafat. Pengertian idealisme. Idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa atau Plato. Jadi, pandangan ini lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat ide dan tidak merendahkan hal-hal yang bersifat materi dan fisik. Menurut Hermann Hohne, idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran. Juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam, pikiran, serta berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Kemudian, idealisme menurut Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa dalam kajian filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dan ketergantungannya pada jiwa atau mind dan spirit atau ruh. Istilah ini diambil dari idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Kemudian, sejarah filsafat idealisme. Sejarah filsafat idealisme secara historis telah diformulasi dan diintrodusir pada abad ke-4 SM dan berkembang di abad ke-19 Masehi. Adapun pencetus filsafat idealisme adalah Plato. Tokoh-tokoh filsafat idealisme. Yang pertama adalah Plato. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi.
Nama aslinya adalah Aristokles. Karena dahi dan bahunya yang amat lebar, ia memperoleh julukan Plato dari seorang pelatih senamnya. Plato yang dahulunya merupakan murid dari Sokrates, seorang ahli filsafat yang cukup terkenal di kalangan para filosof, mendasarkan pada keyakinan metafisik bahwa ada eksistensi dari yang ada atau idea yang tidak berubah, tetap, dan bersifat umum universal. Dari sesuatu yang ada tadi, kemudian lahirlah aliran filsafat yang disebut Plato sebagai paham idealisme. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran, dan tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalamannya. Yang kedua adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir di Königsberg pada tahun 1724 dan meninggal pada tahun 1804. Kant dikenal sebagai akademisi yang menguasai hampir seluruh cabang ilmu yang ada pada saat itu. Bahkan semasa kuliah, selain mempelajari bidang filsafat, dia juga mempelajari fisika Newton dan sistem-sistem metafisis serta logika. Kant menyebutkan bahwa filsafatnya idealis transdental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum institusi kita. Dapat disimpulkan bahwa filsafat idealisme transdental menitik beratkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal murni dan tidak bergantung kepada sebuah pengalaman. Yang ketiga adalah Pascal. Pascal lahir pada tahun 1623 di Clermont-Ferrand, Prancis. Sejak kecil, Pascal dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, walaupun ia tidak menempuh pendidikan di sekolah secara resmi. Minat utama Pascal adalah filsafat dan agama. Pemikiran filsafat Pascal adalah pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Yang pertama menggunakan akal, dan yang kedua menggunakan hati. Manusia besar karena pikirannya, namun ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Menurut Pascal, manusia adalah makhluk yang rumit dan kaya akan variasi serta mudah berubah. Karena ketidakmampuan filsafat dan ilmu-ilmu lain untuk memahami manusia, maka satu-satunya jalan memahami manusia adalah dengan agama. Karena dengan agama, manusia akan lebih mampu menjangkau pikirannya sendiri, yaitu dengan berusaha mencari kebenaran walaupun bersifat abstrak. Filsafat bisa melakukan apa saja, namun hasilnya tidak akan pernah sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada iman. Filsafat bisa menjangkau segala hal, tetapi tidak bisa secara sempurna, karena setiap ilmu itu pasti ada kekurangannya, tidak terkecuali filsafat. Selanjutnya, J.K. Victor 1762 sampai 1914 Masehi. Ia adalah seorang filsuf Jerman. Ia belajar teologi di Jena 1780 sampai 1788 Masehi. Pada tahun 1810 sampai 1812 Masehi, ia menjadi rektor Universitas Berlin. Filsafatnya disebut ajaran ilmu pengetahuan. Secara sederhana, pemikiran Victor, manusia memandang objek, benda-benda dengan indranya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Maka berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. Hal tersebut bisa dicontohkan seperti ketika kita melihat sebuah meja dengan mata kita,
Maka secara tidak langsung, akal atau rasio kita bisa menangkap bahwa bentuk meja itu seperti yang kita lihat, berbentuk bulat, persegi panjang, dan lain-lain. Dengan adanya tanggapan itulah, akhirnya manusia bisa mewujudkan dalam bentuk yang nyata. Yang selanjutnya yaitu Schelling, V.W.S. Schelling, 1775 sampai 1854 Masehi. Schelling telah matang menjadi seorang filsuf di saat dia masih amat muda. Pada tahun 1798 Masehi, di saat dia masih amat muda. Pada tahun 1798 Masehi, dalam usia 23 tahun, ia telah menjadi guru besar di Universitas Jena. Dia adalah filsuf idealis Jerman yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran bagi perkembangan idealisme Hegel. Inti dari filsafat Schelling yaitu yang mutlak atau rasio mutlak adalah sebagai identitas murni atau indiferensi, dalam arti tidak mengenal perbedaan antara yang subjektif dengan yang objektif. Yang mutlak menjelmakan diri dalam dua potensi, yaitu yang nyata, alam sebagai objek, dan ideal, gambaran alam yang subjektif dan subjek. Yang mutlak sebagai identitas mutlak, menjadi sumber roh atau subjek, dan alam sebagai objek yang subjektif dan objektif, yang sadar dan tidak sadar. Tetapi yang mutlak itu sendiri bukanlah roh dan bukan pula alam, bukan yang objektif dan bukan pula yang subjektif, sebab yang mutlak adalah identitas mutlak atau indiferensi mutlak. Maksud dari filsafat Schelling adalah yang pasti dan bisa diterima akal adalah sebagai identitas murni atau indiferensi, yaitu antara yang subjektif dan objektif, sama atau tidak ada perbedaan. Alam sebagai objek dan jiwa atau roh atau ide sebagai subjek. Keduanya saling berkaitan. Dengan demikian, yang mutlak itu tidak bisa dikatakan hanya alam saja atau jiwa saja, melainkan antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu G.W.F. Hegel, 1770 sampai 1031 Masehi. Ia belajar teologi di Universitas Tübingen. Pada tahun 1791 memperoleh gelar doktor. Inti dari filsafat Hegel adalah konsep Hegel, roh atau spirit, suatu istilah yang dipahami oleh agamanya. Ia berusaha menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Yang mutlak itu roh atau jiwa, menjelma pada alam, dan dengan demikian sadarlah ia akan dirinya. Roh itu dalam intinya ide berpikir. Hegel sangat mementingkan rasio, yang disebut bukan saja rasio pada manusia perorangan, tetapi juga bahkan terutama rasio pada subjek absolut, karena Hegel pun menerima prinsip idealistis bahwa realitas sesungguhnya harus disertakan dengan suatu subjek, suatu adil Hegel yang kemudian menjadi terkenal berbunyi, semuanya yang real bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat real. Dalil ini maksudnya adalah luasnya rasio sama dengan luasnya realitas. Realitas seluruhnya adalah proses pemikiran atau ide. Ide menurut istilah yang dipakai Hegel yaitu yang memikirkannya sendiri, atau dengan perkataan Hegel lain. Realitas seluruhnya adalah lambat laun akan sadar akan dirinya dengan mementingkan rasio,
Hegel sengaja bereaksi atas kecondongan intelektual pada waktu itu yang mencurigai rasio sambil mengutamakan perasaan. Kecondongan ini terutama dilihat di dalam kalangan filsafat kepercayaan dan dalam aliran sastra Jerman yang disebut romantik. Baik, yang selanjutnya adalah karakteristik filsafat idealisme. Idealisme mempunyai pendirian bahwa kenyataan itu terdiri atau tersusun atas substansi sebagaimana gagasan-gagasan atau ide-ide. Alam fisik ini tergantung dari jiwa universal atau Tuhan, yang berarti pula bahwa alam adalah ekspresi dari jiwa tersebut. Inti dari idealisme adalah suatu penekanan pada realitas ide gagasan, pemikiran, akal pikir, atau kedirian daripada sebagai suatu penekanan objek-objek dan daya-daya material. Idealisme menekankan akal pikir sebagai hal dasar atau lebih dulu ada bagi materi, dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah sesuatu yang nyata, sedangkan materi adalah akibat yang ditimbulkan oleh akal pikir atau jiwa. Hal itu sangat berlawanan dengan materialisme yang berpendapat bahwa materi adalah nyata adanya, sedangkan akal pikir adalah sebuah fenomena pengiring. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan mengenai pembahasan di atas dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu, kesempatan, serta partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.